Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teknologi layanan jaring berbasis luas. Di sini yang pertama implementasi topologi dan model koneksi berpasangan. Di sini yang pertama implementasi topologi, yang kedua dalam topologi STAR semua kabel dihubungkan dari komputer-komputer ke lokasi pusat sentral. Location di mana semuanya terhubung ke sesuatu alat yang dimana dihubungi. Model koneksi berpasangan. Dan yang ketiga, di sini ada cara kerjanya multi-point connection. Pertama, cara kerja multi-point. Kedua, koneksi point to multi-point merupakan koneksi antara beberapa perangkat atau lebih dalam satu lingkup jaringan yang digunakan bersama. Maksudnya, satu bus stasiun memberikan pelayan kepada ratusan pelanggan yang berbeda. Beda baik layanan yang menyangkut bandwidth atau layanan-layanan yang telah disediakan. Yang ketiga, connection. Connection adalah terhubung atau dengan kata lain menghubungkan komputer ke jaringan internet. Misalnya Anda mengkoneksikan atau menghubungkan modem Anda ke jaringan internet dan setelah status terkoneksi Anda dapat mengakses informasi di internet. Itu namanya connection. Dan yang keempat di sini ada cara kerja topologi jaringan menggunakan usulan VPN. Topologi jaringan menggunakan VPN dibuat dengan menjalankan koneksi virtual point to point melalui dengan koneksi disketed dan dengan enkripsi data. Sistem VPN memisahkan L2TP menjadi dua perangkat yang terpisah secara fisik, yakni L2TP access server LAS dan L2TP network servers atau buka kurungnya LNS tutup kurung. VPN memberikan bentuk keamanan yang lebih aktif, baik dengan enkripsi atau enkapsulasi data dan encapsulating untuk transmisi melalui jaringan yang keamanannya tidak dapat diukur. Kedua, jenis keamanan enkripsi dan enkapsulasi merupakan dasar dari virtual private network. Yang kelima, di sini ada proses tunneling menggunakan PPTP. Tunneling menggunakan PPTP, bagaimana PPTP bekerja? Protokol VPN 1 ini bekerja dengan cara mengenkripsi, menegosiasi, serta mengotentikasi setiap data yang masuk atau melewati. Kemudian data tersebut juga akan dirangkum lalu dibungkus di dalam sebuah IP. Pada saat memperoleh data, maka data tersebut akan bergerak melalui tunnel. Setiap router yang dilewati data diperlukan untuk berfungsi sebagai paket IP. Dan yang keenam, di sini ada topologi yang digunakan untuk rumah sakit, perusahaan, sekolah, dan sistem kerjanya. Topologi STAR. Topologi bintang atau yang sering disebut topologi STAR menggunakan hub switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari selain client server menuju ke server atau sebaliknya. Sesuai namanya, bentuk jaringan ini menyerupai bintang, di mana server akan langsung melayani para klien satu persatu. Dengan begitu antara sama klien tidak saling mempengaruhi kelebihan. Tentu saja jika salah satu klien mati, silet yang lain tidak akan dipengaruhi. Sistem kerjanya karena topologi jaringan STAR menggunakan hub terpusat. Hub terpusat bertanggung jawab untuk mengontrol komunikasi antar perangkat. Namun ada beberapa cara berbeda agar hub pusat dapat mengelola komunikasi ini. Misalnya, hub internet adalah perangkat jaringan yang hanya mendengarkan komunikasi dikirimkan oleh perangkat komputer terhubung yang berbeda dan kemudian mentransmisi ulang atau menyiarkan pesan ke semua perangkat komputer yang terhubung. Hal ini merupakan bentuk paling sederhana dari perangkat jaringan hub karena hanya harus mengulang pesan ke semua perangkat komputer lain yang terhubung. Tetapi metode ini dapat menjadi tidak efisien karena setiap komunikasi dikirim ke semua perangkat komputer dan bukan hanya kepada komputer tujuan saja. Jika terlalu banyak perangkat yang berkomunikasi di hub, jumlah lalu lintas siaran dapat dengan cepat mengurangi throughput jaringan. Dan yang ketujuh, cara kerja konfigurasi menggunakan PPTP server. Cara kerja konfigurasi menggunakan PPTP, tunnel atau terowongan. PPTP juga bertugas di dalam memberikan komunikasi yang aman baik dalam penggunaan jaringan LAN maupun WAN.
Bahkan ketika seseorang berada di konveksi publik, maka informasi tersebut juga akan dikirimkan secara aman. Dan yang ketujuh, di sini ada keamanan jaringan yang baik dan sistem kerjanya. Keamanan jaringan yang baik virtual firewall juga dapat memantau informasi keadaan koneksi untuk menentukan apakah hendaknya mengizinkan lalu lintas jaringan umumnya. Hal ini dilakukan dengan memelihara sebuah tabel keadaan koneksi, dalam istilah firewall style table, yang menatau keadaan semua komunikasi yang melewati firewall. Secara umum, fungsi firewall adalah untuk sistem kerjanya menutup trafik yang datang berdasarkan sumber atau tujuan dari trafik tersebut. Memblok incoming network traffic yang diinginkan adalah fitur yang paling umum yang disediakan oleh firewall. Menutup trafik yang keluar, outgoing network traffic, berdasarkan sumber atau tujuan dari trafik tersebut. Firewall juga bisa menyaring trafik yang berasal dari jaringan internet ke internet. Misalnya ketika kita ingin mencegah user dari mengakses situs-situs porno. Menutup trafik berdasarkan kontennya. Firewall yang lebih canggih dapat memonitorkan trafik dari konten-konten yang tidak diinginkan. Misalnya firewall yang di dalamnya terintegrasi antivirus, ia dapat mencegah filenya yang terinfeksi oleh virus masuk ke komputer internal yang kita miliki. Melaporkan trafik di jaringan dan kegiatan firewall ketika memonitor trafik jaringan dari dan ke internet. Yang juga penting adalah mengetahui apa yang dikerjakan oleh firewall, siapa yang mencoba membobol jaringan internet, dan siapa yang mencoba mengakses informasi yang tidak layak dari internet. Jadi kesimpulan yang saya dapat pelajari ini yaitu dapat memahami sistem topologi dan juga tahu tentang macam jenis sistem keamanan menggunakan VPN. Sekian dan terima kasih dari saya Muhammad Syafriduan Ansori dari kelas 11 TKJ SMK Batam International School.